Di jantung kota Bengkulu, berdiri sebuah rumah sederhana, sunyi namun sangat bermakna. Sebuah tempat yang menjadi saksi bisu perjuangan seorang pemimpin besar bangsa, Insinyur Soekarno. Terima kasih Bapak. Mungkin sebelumnya perkenalkan dulu Pak. Bapaknya namanya siapa dan sebagai apa di sini Pak? Perkenalkan, nama saya Roni Aprianto. Saya selaku Satuan Pengamanan di Rumah Pengasingan Bung Karno. Oke, kita langsung ke sesi pertanyaannya Pak. Siap. Mungkin pertanyaan pertama itu mengenai latar belakangnya dulu Pak, mengenai Bung Karno ini. Jadi sejak kapan sih Bung Karno ini diasingkan ke sini ke Bengkulu Pak? Kalau Bung Karno diasingkan di Bengkulu ini pada tahun 38 sampai dengan 42, jadi kurang lebih dari 4 tahun beliau diasingkan. Ya. Kalau untuk alasan pengasingannya Pak, itu dulu Bung Karno diasingkan itu ke sini karena apa Pak? Beliau diasingkan di Bengkulu adalah salah satu ini tahanan politik, dan juga Bung Karno diasingkan di sini nih ya mau dibunuh secara halus-halus lah, karena Bengkulu dulu susah diakses. Pada tahun 1938, pemerintah kolonial Belanda mengasingkan Bung Karno ke Bengkulu. Mereka berharap keterasingan akan memadamkan semangat juangnya. Namun, justru di rumah sederhana ini, semangat itu tumbuh semakin menyala. Di ruangan kecil tempat ia menulis dan merenung, lahir gagasan besar tentang kemerdekaan, tentang persatuan bangsa, dan tentang keyakinan bahwa Indonesia akan merdeka. Meski tubuhnya terbelenggu, pikirannya tetap bebas. Jadi kalau di masa itu Pak, di saat waktu Bung Karno diasingkan ke sini, itu bagaimana kondisi Bengkulu saat itu Pak? Ya salah satunya kan Bengkulu susah dijangkau lah, jadi orang banyak belum tahu lah Bengkulu itu di mana, dan juga untuk alat transportasi juga itu masih bisa dihitung lah. Ya. Jadi sangat susah dijangkau lah. Gitu. Jadi itulah kenapa dia diasingkan ke sini. Ya gitu. Oke. Kalau misalkan Bapak tahu, pada masa itu yang tinggal bersama di sini ini siapa Pak? Bersama Bung Karno. Beliau selama di Bengkulu diasingkan. Beliau nggak hanya sendirian, tapi ditemani sama istrinya namanya Bi Inggit Garnasi, dan 2 orang anak angkatnya yang namanya Ratna Juami dan Kartika, dan disediakan juga ada pembantunya juga. Di kota inilah pula Bung Karno bertemu dengan Fatmawati, gadis Bengkulu yang kelak menjadi pendamping hidupnya, sekaligus penjahit bendera Sang Saka Merah Putih. Di setiap sudut rumah ini menyimpan cerita tentang pengorbanan, cinta, dan keteguhan hati. Dinding-dinding kayunya menyerap gema perjuangan. Jendela-jendelanya menjadi saksi lahirnya harapan. Kondisi rumah pada saat itu tuh seperti apa Pak? Apakah sama seperti sekarang ini apa seperti apa? Kalau kondisi rumah yang dulu sampai saat sekarang ini ya salah satunya nggak jauh persis lah. Tapi yang pastinya dulunya itu halamannya itu lebih luas lagi, kisaran 4 hektar lah. Dari bagian rumah besar itu dulu tanahnya rumah ini dulu. Kalau sekarang kurang lebih dari 1 hektar lah, 6.000 lah. Ini kan ada beberapa ruangan juga ya Pak ya. Ada ruang tamu, terus ada ruang tidur juga. Kalau itu dulu fungsinya sampai sekarang tuh masih sama Pak? Kalau sekarang? Fungsi dari ruangan itu tadi? Kalau untuk fungsinya ya pastinya kalau sekarang ya untuk berkunjung. Tapi kalau dulunya kalau ruang kerja ya tetap ruang kerja. Dan juga ruang tidur tamu tetap ruang tidur tamu, dan selanjutnya juga seperti itu. Terus Pak, dari dulu, dari pas pertama dibangun ini sampai sekarang ini Pak, itu apakah ada renovasi Pak? Kalau untuk perenovasian ataupun pemugaran itu ada 4 kali lah. Jadi tapi nggak berubah bentuk yang asli. Baik dari segi pengecatan itu harus tetap sama, nggak boleh berbeda, karena cagar budaya itu harus menjaga nilai keasliannya. Terus kan ada beberapa barang-barang juga Pak di dalam, itu kan ada peninggalan-peninggalan juga. Itu ada apa aja Pak barang-barangnya Pak? Kalau untuk yang masih terjaga sampai saat ini ya itu termasuk sepeda,
kursi tamu yang di bagian tamu. Tapi kalau untuk yang bagian ilustrasi ataupun udah replika itu di bagian teras belakang itu ada meja makan sama kursi makan. Itu udah replika. Dan juga ada ini buku-buku yang pernah dibaca oleh beliau, itu jumlahnya 300-an. Itu kalau untuk koper merah itu udah diselamatkan oleh perpustakaan pusat langsung. Nah, kalau isi dalamnya masih ori lah. Si asli, Pak. Iya. Terus Pak, bagaimana sih Pak aktivitas Bung Karno dulu Pak pas waktu diasingkan ke sini? Dia ngapain aja di sini Pak? Beliau walaupun diasingkan itu bukan hanya berdiam diri, tapi mengadakan pentas sandiwara namanya Tonil Monte Carlo. Jadi pemerannya itu salah satunya Fatmawati sama anak angkat dari BNG Inkarnasi dan para penduduk Bengkulu. Mungkin boleh diceritakan Pak, kalau mungkin Bapak tahu secara lengkap lah beliau di sini nih ngapain aja Pak? Ceritakan. Ya, itu salah satu yang mengadakan pentas sandiwara yang untuk memperdekat Bujanggadis Bengkulu. Dan juga beliau hobi itu termasuk kayak badminton lah. Itu hobi beliau untuk olahraganya. Dan juga kan Bengkulu dulu kan terkenal Muhammadiyahnya. Kalau untuk ajaran agama Islam sangat kental di Bengkulu. Iya. Jadi ya banyaklah aktivitas Bung Karno di Bengkulu. Kalau untuk kedekatan masyarakat Bengkulu dengan Bung Karno itu dulu seperti apa Pak? Kalau awal kedatangan beliau pertama kali ke Bengkulu itu sempat pertama kali itu nggak diterima oleh masyarakat Bengkulu, termasuk kayak DND juga. Tapi setelah pendekatan beliau kepada masyarakat Bengkulu, ya warga-warganya Bengkulu ya hampir tiap malam tiap hari itu datang ke rumah Bung Karno minta menambahkan wawasannya tentang ajaran agama Islam lah, sebagaimana yang terbaik lah untuk warga. Oh iya Pak, kalau setahu saya itu ada sumur di belakangnya Pak. Itu boleh dijelaskan Pak, diceritakan itu sumur apa dan apa sih kisah di balik sumur itu Pak? Kalau pribadi saya, selaku saya penjaga di sini, ya sumur tetap sumur lah. Nggak ada cerita-cerita mitos. Yang pastinya itu sumur yang pernah digunakan oleh beliau semasa beliau diasingkan di Bengkulu. Kalau cerita-cerita 50 atau kayak mana lah, itu udah menyamping itu nggak benar. Itu aja sih. Kalau boleh tahu Pak, Bapak tahu nggak bagaimana kisah pertemuan antara Bung Karno dengan Ibu Fatmawati yang beliau orang Bengkulu itu tadi? Kalau sepengetahuan saya tentang sejarah Bung Karno yang nggak terlalu banyak sih, yang pastinya yang pernah saya dengar itu oleh pemandu langsung, yaitu Bung Karno kan sempat jadi anak muridnya Bung Karno semasa di sini. Jadi Pak Bung Karno itu mengajar Ibu Fatmawati sebagai muridnya, dan juga umurnya Ibu Fatmawati itu satu sebaya ataupun satu umur sama anak angkat dari Ibu Inkarnasi tadi, namanya Ratna Jami dan Kartika. Beliau juga sempat ada temalam juga di sini juga. Makanya itu timbullah rasa cintanya beliau. Kalau makna sejarah kalau bagi Bapak sendiri tentang rumah ini Pak? Makna sejarahnya, yang pastinya Bung Karno itu bukan hanya diasingkan di Bengkulu saja, tapi di berbagai tempat termasuk Bengkulu. Ya Bengkulu ikonnya banyak, masuk ada benteng, rumah pengasingan Bung Karno, rumah Fatmawati, banyak lah, ada situs-situs makam Inggris, semuanya banyak. Nah, kalau untuk ya sejarahnya di rumah Bung Karno ya masuk istimewa lah bagi saya sendiri. Kebetulan juga saya putra daerah di Bengkulu. Ya, sangat bangga lah karena presiden kita yang pertama pernah datang ke Bengkulu. Kalau menurut Bapak sendiri Pak, bagaimana sih cara kita menjaga termasuk peninggalan inilah? Bagaimana cara kita menjaganya, terutama untuk generasi pada saat ini lah? Kalau menurut saya untuk generasi muda selanjutnya, itu ya kalau di rumah pengasingan Bung Karno, kalau bisa seperti adek lah, pengen tahu bukan hanya sekedar pembelajaran saja, tapi pengen tahu lah tentang sejarahnya, dan juga disebarluaskan tentang di mana sih ada rumah pengasingan Bung Karno, gitu, terletak di mana gitu kan. Untuk kedepannya juga, dan juga anak-anak sekolah kalau bisa bukan hanya berfoto saja,
Tapi harus tahu tentang sejarahnya Bung Karno, perjuangan beliau seperti apa di Bengkulu gitu. Mungkin ada lagi nih Pak pertanyaan mengenai Bung Karno itu tadi. Semasa dia di Bengkulu itu kan dia diasingkan seperti itu Pak. Ada nggak kalau misalkan Bapak tahu dia kan menyusun strategi atau apalah gitu Pak? Kalau yang saya tengok di Google itu seperti itu, dia menyusun strategi segala macam. Iya betul. Yang pastinya kita kan belum merdeka tuh Bung Karno di sini 38 sampai 42. Yang pastinya menyusun untuk kemerdekaan kita ya banyak di Bengkulu. Nah, setelah nikah sama Ibu Fatmawati di tahun 43, disitulah penyusunan strategi yang beliau untuk kemerdekaan kita. Banyak lah. Kalau pasca kemerdekaan, setelah kemerdekaan, rumah ini pernah nggak dialihfungsikan sebagai apa gitu? Di tahun 55 itu kalau ada pengen tahu tentang sejarah rumah Bung Karno itu ada fotonya lagi. Rumah ini sempat dulunya jadi markasnya AURI. Dan juga menjadi tempatnya RRI, Radio Republik Indonesia juga. Oh berarti sempat di sini juga ya Pak waktu itu Pak? Iya. Di tahun 85 pemugaran yang pertama kali oleh Menteri Pendidikan Fuad Hasan. Gitu. Kalau untuk dijadikan wisata atau cagar budaya ini sendiri itu dari sejak kapan Pak? Dari tahun kapan? Di tahun 85 tadi. Tahun 85 tadi ya Pak? Menteri Pendidikan Fuad Hasan. Ya. Kalau mungkin Bapak kan sering bertemu dengan pengunjung di sini kan Iya, Pak? betul. Kalau misalkan Bapak tahu, kesan pertama mereka kesini tuh apa Pak? Kalau jadi banyak kategorinya. Maksudnya kategori kan ada dinas, umum, mancanegara. Itu kan banyak kan. Kayak warga lah. Kalau kayak adik ini kan tujuannya pembelajaran. Kalau untuk keluarga itu pastinya ya berkunjung, yang ngajak-ngajak keluarga yang pengen tahu lah di mana rumah pengasuhan Bung Karno. Kalau untuk kalangan anggota itu dinas ya pastinya ada kunjungan kerja lah di sini. Tujuan mereka ya salah satunya ya pengen tahu lah kalau Bung Karno pernah diasingkan di Bengkulu. Ada nggak Pak cerita rakyat atau kisah tentang rumah Bung Karno ini Pak? Ada nggak kayak cerita mungkin kalau secara mistis mungkin ada atau cerita yang lain ada nggak Pak? Kisah. Jadi sempat ada pengunjung lah datang sini. Entah itu dari media entah apa aku kurang paham lah. Jadi apa benar Pak kata yang di Google itu rumah ini pernah kelihatan Bung Karno-nya duduk di sini, duduk di situ, dan juga sumurnya pernah naik turunnya sendiri talinya, sepeda juga sering berjalan sendiri. Itu kalau pribadi saya yang jaga di tahun 2017 itu hoax semua. Karena apa? Mereka yang nggak pernah jaga itu pasti nggak tahu seperti apa di saat malam hari dijaga itu. Dan juga sifatnya pengunjung ini berbagai macam dek. Maksudnya ada yang mau rusak, ada yang sok kayak ngomong yang kayak peduli, banyak lah. Ada juga yang bagus juga ada. Yang merusak itu lebih banyak seperti taman-taman ini. Seperti ngomong lagi anak-anak pelajar tadi kan sudah saya tegurin, tisunya tolong diambil kembali minumnya kan, nggak boleh minum juga di dalam, masih aja gitu. Cobalah di mana-mana itu kan saling menjaga lah, apalagi tempat sejarah tolong dihormati dan dihargai, itu aja. Mungkin ada lagi nih Pak pertanyaan. Kalau peran pemerintah sama masyarakat sekitar untuk menjaga situs ini itu ada nggak Pak? Atau seperti apa gitu mereka menjaganya? Kalau untuk peran pemerintah secara langsung, kalau rumah ini untuk akses perbaikan ataupun kebersihannya itu kita ada kantor tersendiri deh. Namanya kita tuh Kementerian Kebudayaan. Kalau untuk kantornya sendiri BPK, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 7 Bengkulu dan Lampung. Kalau sekarang udah diambil alih namanya MCB. MCB itu Museum dan Cagar Budaya.
makanya kalian itu masuk ke sini menggunakan QRIS itu langsung tujuannya ke MCB. Sempat dulu di tahun 2023 akhir itu Pemda itu dari Dinas Pariwisata UPTD-nya yang mengambil retribusi masuknya. Kalau sekarang udah beralih ke pusat semua. Kalau untuk perawatan dan penanggung jawabannya balik-balik ke BPK, Balai Pelestarian Kebudayaan tadi. Ya. Terus kalau antusiasme dari wisatawan atau pengunjung yang berkunjung di sini, mereka antusiasmenya seperti apa, Pak? Berkunjung sini? Yang pastinya kalau dari mancanegara itu bingung. Bingung kenapa? Di waktu kita belum merdeka, presiden ini kok satu orang nggak bisa dibunuh. Ya, sebenarnya sangat gampang membunuh satu orang kalau dalam penjajahan itu. Tapi kenapa heran nggak bisa dibunuh? Secara halus-halus atau kayak mana lah kan? Itulah hebatnya Bengkulu. Kita dulu kan terkenal perang itu punya pakai bambu, runcing. Kenapa kita bisa merdeka? Terheran-heran mereka. Hebatnya Bengkulu kayak mana itu? Nah, kalau antusiasme masyarakat yang kita, itulah tadi. Palingan lihat rumah ini seberapa bagusnya, perawatannya dari mana, kenapa bisa seperti ini, dulunya rumah siapa, dipergunakan untuk apa. Mungkin satu lagi pertanyaan nih Pak ya. Iya. Kalau harapan Bapak sendiri untuk kedepannya itu tadi, untuk situs bersejarah ini seperti apa Pak? Ya harapan saya ya sangat besar di rumah pengasing Bung Karno ini, walaupun saya sekedar satpamnya. Harapan saya ya kalau bisa bukan hanya di Indonesia saja, di mancanegara lah. Rumah pengasingan Bung Karno ini seperti Candi Borobudur itu kan terkenal. Ya, jadi orang bisa berbondong-bondong ke Bengkulu. Dan juga kedepannya lagi kalau bisa anak-anak baik pelajar, mahasiswa itu ditingkatkan lagi untuk berpartisipasi mengangkat nama Bengkulu. Jadi Bengkulu kan banyak peninggalan situs-situsnya, bukan hanya di Benteng Malboro aja dan rumah pengasingan Bung Karno, banyak itu makam Inggris, Tugu Thomas Park, sudah itu makam Sentul Adi Basa, banyak itu Pantai Panjang itu harus banyak dilestarikan. Oke Bapak, terima kasih atas waktunya, terima kasih juga sudah menjawab pertanyaan dari kami. Mungkin itu saja pertanyaan Pak, karena mengingat waktu juga. Selebihnya mohon maaf jika saya ada kesalahan dalam bertutur kata pertanyaan tadi. Terima kasih juga atas informasi Mbak. Terima kasih. Kini, rumah pengasingan Bung Karno bukan sekedar peninggalan sejarah, namun ia adalah pengingat bahwa dalam keterasingan pun seorang pemimpin tetap menyalakan api perjuangan. Dari Bengkulu lahir kekuatan untuk kemerdekaan bangsa. Dari kesunyian tumbuh tekad untuk membangun Indonesia. Rumah pengasingan Bung Karno, saksi bisu perjuangan sang proklamator. Sebuah kisah abadi tentang keberanian, cinta, dan cita-cita untuk tanah air tercinta Indonesia.